Oke, berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu pada intinya dia mengarah kepada kinerja atau produktivitas. Biasanya itu kita lihat dulu apa yang menjadi variabel dari kinerja itu sendiri. Faktor-faktor mempengaruhi kinerja itu apa saja? Bisa kita lihat dari teori, contoh dari disiplin, baru motivasi kerja, kompetensi, latar belakang pendidikan, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan. Itu semua variabel bisa kita gunakan untuk menganalisis apakah semua itu berpengaruh sama kinerja seorang pegawai. Itu pada umumnya berkaitan dengan manajemen struktur. Oke, teks. Oke, manajemen keuangan. Kita lihat dulu manajemen keuangannya arahnya kemana? Apakah ke pemerintahan, apakah kepada organisasi laba, profit, itu perusahaan. Kalau perusahaan itu biasanya dalam pengelolaan keuangan itu kaitan dengan laporan keuangan. Kita bisa analisis laporan keuangan yang sudah pernah berapa tahun terakhir, itu kita analisis. Kita lihatlah nanti dari sisi rasionya, apakah rasio profitabilitas, rasio berkaitan yang lainnya, itu kaitan dengan analisis laporan keuangan. Baik kan, ada itu rasio profitabilitas ya, dan beberapa rasio-rasio yang lainnya. Itu pada umumnya kalau di perusahaan. Kalau di pemerintahan itu kita jarang menganalisis yang laporan keuangan karena sifatnya rahasia, sehingga kita hanya diajak untuk menganalisis proses alur dalam perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian pencairan dana. Itu biasanya yang kita analisis. Kalau untuk kaitan laporan keuangan itu jarang kita berikan. Kenapa? Karena itu sifatnya rahasia. Itulah kalau kaitannya ke pemerintahan. Oke, baca. Oke, udah. Yang sama nanti satu surat, ya kan, satu surat. Karena kan makanya empat, ya kan, jadi satu bagian. Jadi itu nanti satu bagian ini, itu kan itu rekomendasi, ya kan, itu bagian kan. Lalu yang ini gini, sekali lagi satu bagian, itu lalu satu surat pemanggilan itu nanti yang pakai ke instansi yang ada di sini, itu caranya. Jadi surat, makanya beda-bedanya nanti ini. Pertama ini, ini kedua. Nah, gitu ya. Iya, iya, ya, paham ya? Oke, oke deh. Hubungan tingkat pengetahuan dan kepatuhan minum obat sebagai faktor penentu outcome klinis dan kualitas hidup. Satu pertanyaannya, kira-kira tingkat pengetahuan seperti apa yang harus diketahui oleh si pasien terkait dengan kualitas hidup dan kualitas hidup ini? Dia itu pasien itu harus tahu tingkat pengetahuannya itu pasien itu harus tahu dia penyakitnya itu gimana, gejalanya apa gitu. Lalu kepatuhan minum obat itu dari mana? Kepatuhan minum obat itu dia terapi untuk berhasilnya terapi untuk minum obatnya biar dia kolesterolnya itu turun gitu. Jadi dia harus ada kepatuhan minum obat untuk mencapai turunnya kolesterolnya itu. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat anti tuberkulosis. Boleh kira-kira dijelaskan dulu apa saja faktor-faktor pengaruhnya? Faktor-faktor yang ada itu ada dua, Pak. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Faktor internal itu karakteristik responden, responden, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan dan pengetahuan pasien. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal Itu efek samping obat, peran petugas kesehatan, motivasi. Berarti ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk minum obat anti tuberkulosis. Tuberkulosis itu apa kira-kira? Seperti apa? Yaitu batuk.
batuk berdahak yang disertai darah, dan batuknya itu berkepanjangan. Itu untuk gejalanya Pak. Lalu di malam hari biasanya itu keringat, demam dan keringat gitu. Oke, baik Bang.